Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Dalam beberapa minggu terakhir ini, Batam tampak menghangat. Persoalan biaya lahan kembali menjadi masalah yang mengguncangkan kalangan dunia usaha. Saya sekarang ingin bertanya kepada Ketua REI Kepulauan Riau, Pak Jaya. Pak Jaya, apa yang Pak Jaya sebetulnya lihat dan kemudian mengapa sekarang ini situasinya menjadi begitu panas? Ya, Mas Tommy, jadi kami melihat sekarang dengan keluarnya PMK 148 terutama, kemudian dilanjutkan dengan Perka nomor 19 tahun 2016, kita menjadi mempunyai ketidakpastian gitu untuk hak bermukim masyarakat terutama. Karena dengan kenaikan WTO yang tinggi ini sangat membebani masyarakat untuk membayar sewa berikutnya lagi. Sedangkan mereka saat ini masih harus membayar angsuran cicilan rumahnya juga gitu. Apa sebetulnya memberatkan teman-teman pengusaha? Tarifnya yang terlalu tinggi? Nah, kalau untuk pengusaha sendiri sebenarnya kita beruntun ya Mas Tommy. Jadi mulai dari ketidakpastian hukum akan lahan dulu, kita bicara itu dulu. Nah sekarang ini dengan kondisi Batam saat ini di mana hutan lindung pun masih belum selesai, DPCLS dan sebagainya, kami membayar sewa tanah atas tanah yang kondisinya sendiri hukumnya belum jelas gitu yang kami pegang sekarang. Sedangkan sewa kita harus bayar. Dan sekarang harga sewa tersebut dinaikkan yang naiknya itu bisa berpuluh-puluh kali lipat gitu dibandingkan sebelumnya. Nah ketidakpastian ini tentunya menjadi momok buat kita sebagai pengusaha. Apalagi lahan adalah bahan baku utama untuk pengembang. Baik, terima kasih Pak Jaya. Saya ingin Ketua DPRD Kepri, Pak Nuryanto. Pak Nuryanto, bagaimana kemudian DPR melihat persoalan dan kegundahan yang ada di tengah kalangan pengusaha sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung saja. Memang betul saat ini sekarang ini di Kota Batam jelas apa yang disampaikan oleh masyarakat kita dan dirasakan oleh masyarakat kita. Kami melihat dan kami merasakan ada ketidakpastian hukum sehingga membuat ada kerancuan sehingga para investor kita juga berpikir dua kali. Juga terkait dengan pemerintahan kita. Pemerintahan kita juga di Kota Batam ini juga ada ketidakjelasan status kami ini. Kami ini merupakan pemerintahan daerah selaku otonomi daerah, selaku penyelenggara daerah. Ini kami juga belum maksimal, tidak melaksanakan tugas-tugas kami. Apa yang bisa dilakukan DPRD sendiri Pak? Ya karena kita ketahui bersama ketidakmaksimalan kami dari pemerintah Kota Batam ini dikarenakan ada pihak Badan Otorita Batam atau BPH Batam saat ini juga cukup dominan di dalam memberikan kewenangan-kewenangannya. Sehingga kami dari pemerintahan daerah Kota Batam ini salah satu kendala. Sementara dalam otonomi daerah kan jelas, arahnya jelas. Bahwa pemerintah wajib untuk memfasilitasi. Pemerintah itu mana maksudnya? Pemerintah daerah Kota Batam selaku pelaksana otonomi daerah berkewajiban untuk mempercepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat kita. Nah dalam ini ada terkendala khusus karena berbicara tentang urusan wajib dan urusan pilihan. Bicara tentang perumahan, bicara tentang pemukiman, itu menjadilah urusan wajib yang harus dipenuhi dan harus diwasilitasi oleh pemerintah Kota Batam. Ini menjadi kendala karena tanah yang harusnya menjadi urusan wajib, kami tidak mengelolanya. Kami tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat kita. Terima kasih Inilah Pak salah Nuryanto. satu kendala. Pak Taba Iskandar, apa kemudian yang bisa Bapak tawarkan sebagai jalan keluar dari persoalan yang pelik ini? Baik, terima kasih kesempatannya. Kalau saya melihat apa yang disampaikan teman-teman narasumber tadi, dan teman-teman juga dari kalangan dunia usaha dan dari DPRD Batam, sebenarnya yang muncul ini kan hanya riak-riaknya saja. Di hilir, persoalan Batam sebenarnya adalah di hulunya. Persoalan kelembagaan dan status Batam. Batam itu sebenarnya sudah asimetris dia, otonomi asimetris. Otonominya pemerintah terus ada BP, asimetris maka. Konsep ini sebenarnya sudah diajukan dalam nawacita Presiden kita Jokowi. Nawacita dia ketiga memang membangun di daerah perbatasan, menjadikan dan memperkuat daerah desentralisasi menjadi asimetris. Ini yang menurut saya harus dilakukan. Nah yang dilakukan hari ini adalah cuma mengganti komposisi Dewan Kawasan, mengganti pimpinan BP Batam, menyelesaikan persoalan-persoalan Batam. Padahal persoalan ada yang persoalan besar, kelembagaan. Harusnya status Batam itu
dikonkretkan. Contoh tadi disampaikan bahwa Sen-Sen sudah maju belajar kita. Sekarang Iskandar. Kita cuma menjadikan Batam sebagai alat pidato. Harusnya pemerintah pusat tegas. Batam itu arahnya kemana grand design-nya? Saya menawarkan tidak ada jalan lain. Adalah menjadi daerah otonomi khusus asimetris. Baik. Maka tidak ada dua lembaga. Entahkah bentuknya pemerintah kota atau provinsi, silakan kita kaji. Bahwa cukup satu pemerintahan, sehingga jalannya ke depannya lebih lempeng lagi. Tidak perlu seperti ini. Baik. Jadi cara pandang pemerintah pusat yang harus diperbaiki. Dan saya tadi yang tawarkan Mas Tommy, saya kira Presiden harus turun tangan ini. Tidak mungkin Menko Perekonomian saja. Baik, terima kasih Pak Taba. Nanti saya ingin ke Pak Samsul. Pak, apakah kita perlu mengembalikan Batam itu kepada sistem ketika pertama kali dibangun? Tadi Pak Taba mengatakan harus ada satu pihak yang menjadi penanggung jawab. Tapi kita harus tidak terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Tetap mendekat.